Hai Smart Netizen Floresnet TV. Di sebelah saya ada Om V, panggilan sehari-hari. Ya. Nama lengkapnya Fridolinus Sanir, sarjana hukum. Jadi sebelumnya, ya sekarang ada di Ruteng. Sebelumnya kami bersama-sama di Denpasar, sama-sama aktivis gerakan mahasiswa, kelompok Cipayung namanya. Jadi kalau saya di HMI, Om V ini di PEMKRI ya. Iya. Tahun-tahun 60-an, 70-an itu membentuk satu kelompok komunitas namanya kelompok Cipayung. Ada GMNI, ada HMI, ada PMKRI, ada macam-macam. GMKI. Ya. GMKI. Om V ini profesinya sama dengan saya. Di Bali, sama-sama wartawan, lalu kemudian sama-sama sarjana hukum gitu ya. Iya. Om V tidak saja menekuni profesi wartawan, tapi juga menjadi seorang advokat setelah mengambil izin lisensinya di Bali, prakteknya sekarang di Ruteng. Mulai tahun berapa ya, Anu ya? Tahun 2015. 2015. Ya. Nah, di Ruteng selain praktek juga sebagai seorang lawyer, juga masih menjadi wartawan. Memiliki satu media online namanya beritaflores.com. Ya. Nah, ini kita bersinergi. Kalau dulu ada istilah konvergensi media, nah ini konvergensi media. Media yang ada di Kota Ruteng. Nah, mudah-mudahan apa namanya? Skuad kami ini nanti itu akan ya bisa banyak berbuat lah ya untuk bersama-sama membangun Nucalah Letter Cinta ini gitu. Apalagi menjelang momentum pilkada ya. Setuju. Setuju ya? Iya. Jadi naluri politiknya juga ngeri nih Bapak kita ini. Gitu. Nah, saya ingin cerita kilas balik dulu lah. Ya. Ya. Om V, ketika masih di Bali itu. Nah, itu kan jadi wartawan dulu jarang kita ketemu ya, beberapa tahun terakhir setelah kemudian pulang ke Ruteng itu ya. Iya. Sebelumnya itu jarang ketemu dan memang lebih banyak di Tabanan. Betul ya. Pada saat Bupati Tabanan masih dijawab oleh Eka Wiryastuti. Iya. Ini perempuan pertama di Bali yang jadi Bupati Tabanan. Dan itu kawan karibnya Om V ya, sehingga begitu karibnya sampai tidak mau pulang-pulang ke Denpasar. Berapa lama itu mendampingi Bu Eka? Awalnya saya persis menjadi wartawan itu di Bali Tribun sekitar bulan Agustus tahun 2010. Agustus 2010. Di Bali Tribun. Lalu kemudian 2010-2011 masih di Denpasar. Nah, awalnya itu tapi jauh-jauh sebelum itu kan saya dengan kakak Sami itu ketemu karena saya masih aktif di PMKRI waktu itu kan. Di beberapa apa namanya pertemuan itu kerap kali saya dan kakak Sami kan ketemu itu. Dari situlah apa namanya perkenalan itu terjadi. Lalu tapi waktu saya sempat isi pelatihan jurnalistik di PMKRI dulu sempat ikut tidak ya? Saya sudah di apa namanya di Tabanan waktu itu ya. Tabanan. Nah, waktu itu apa ya? Saya taruh di kesehatan. Di saat yang sama itu saya ini kan alergi kalau bau-bau obat itu waktu itu. Nah, mau tidak mau karena mau mendalami dan tekun mendalami ini profesi, ya terpaksa harus ikut. Dan waktu itu saya masih kocar-kacir juga dalam hal menulis. Tapi ya dalam perjalanan saya sekitar 3 bulan kalau saya tidak salah ingat, saya di rumah sakit, di rumah sakit Sanglah. Liput yang namanya orang mati karena kecelakaan. Lalu liput karena orang mati karena kebakaran gitu. Nah, disitulah awal cikal bakalnya. Lalu kemudian saya ditarik ke
Pemprov waktu itu. Ngepost di Iya, di Pemprov. kantor gubernur. Sekaligus juga dengan kantor DPRD Provinsi Bali. Ya, satu paket itu ya. Nah, bisa itulah seringkali saya dan Kakak Sam ketemu. Ya. Dan Kakak Sam Kalilau ini adalah senior saya, senior kami di teman-teman kelompok Cipayung, dan banyak hal memberikan pendidikan melalui pelatihan-pelatihan. Lalu kemudian salah satu contohnya itu adalah pernah memberikan pelatihan di jurnalistik di Pemkri cabang Denpasar di Jalan Tamrin 1 nomor 8 Denpasar, sebelah Puri Pemecutan. Puri Pemecutan. Itu markas besarnya PMKRI itu. Nah, sampai sekarang itu ya. Sampai sekarang. Selain itu juga pertemuan di dunia jurnalistik, karena kerja ketemu di lapangan juga sering ketemu. Lalu ada salah satu simpul ya semacam paguyuban, tapi boleh dibilang organisasi besar yang sudah mengguyur beberapa etnis di Bali, itu adalah di Flobamora Bali. Dan Kakak Sam juga masuk di kepengurusan inti. Lalu kami juga banyak nimbrung di situ, dan tujuannya adalah ya mencuri ilmunya Kakak Sam mereka, lalu kemudian sharing karena kami juga anak kos ini ya, biar di kos tidak masak ya, makan di rumahnya, di markas markas besarnya Flobamora di Kakak Yusdi. Jadi Om Yusdi itu jangan lupa ini Om V masih ingat cerita kita di masa yang lalu ini. Ya, dengan komunitas kita yang luar biasa. Saya banyak belajar itu dari Om Yusdi Dias, dari Om Ardi Ganggas, senior kita. Betul. Om Agus D. Ya. Gitu. Jadi ini termasuk Bung Freddy Billy, mantan Sekum, yang juga advokat seprofesi dengan Om V. Jadi cerita tentang Flobamora Bali ini memang menarik ini Om. Menarik, betul. Menarik. Karena saya ingat sekali ketika saya dipercaya jadi humas itu ya. Itu kita pertama kali menerbitkan koran. Namanya Flobamora Dewata. Betul. Jadi koran Flobamora Dewata ini adalah media pertama yang terbit di lingkungan orang-orang NTT perantauan atau diaspora NTT. Diaspora NTT, betul. Dan sempat beberapa kali terbit, kemudian bersama dengan Bung yang di Media Indonesia dulu, Arnold Day. Bukan, yang senior lagi. Aduh, kok bisa lupa kita dengan senior satu ini. Itu kita kemudian menginisiasi satu komunitas yang namanya Komunitas Jurnalis Flobamora, KJF. Oh iya. Itu. Jadi teman-teman wartawan yang berasal dari NTT itu kemudian dihimpun, berada di bawah payung besar Flobamora Bali, kemudian terbentuklah organisasi komunitas ini. Nah, komunitas ini kemudian kita, ya sayangnya memang tidak jalan ya waktu itu, tetapi sempat kita juga kemudian menerbitkan bersalin rupa ini dari koran menjadi tabloid. Tabloid Flobamora Dewata. Sempat terbit beberapa kali, beberapa edisi itu cukup lama. Dan saya ingat sekali edisi pertama itu covernya adalah Bung Yusdi Dias dan Bung Freddy Billy. Nah, saya agak lupa judulnya yang saya buat itu, tapi itu terkait dengan PKB. Jadi bagaimana NTT juga waktu itu menyumbang itu kesenian pada saat pesta kesenian Bali di tahun, saya lupa tahun 2000 berapa itu ya. Sekitar 2010, 2011 itu ya, sekitar itu mungkin ya. Tapi ya itu pengalaman paling mengesankan bagi saya karena
akhirnya bisa terekam banyak sekali momen-momen penting di media itu. Bahkan bersama dengan Eja Faris Wangge. Faris Wangge ini mantan ketua PMK ya? Iya, dia mantan ketua PMK. Itu sempat juga kita membuat media online bersama Om Hans Halan yang sudah pulang ke Larantuka. Betul, Om Hans. Hans Halan. Ya, jadi kita bikin media online flobamurabali.com kalau .co.id, saya lupa itu ya. Tapi pernah ada media yang pernah kita inisiasi itu, yang kemudian menghimpun kita. Ya, passion kita memang ada di situ ya. Jadi ya senang saja bikin terobosan-terobosan baru. Betul. Tapi yang paling menarik salah satu diantaranya itu adalah terkait dengan OMFI ini. Saya kira tidak banyak ya. Saya tidak tahu di Ruteng. Ya. Saya ingat sekali pada saat saya pernah ikut pendidikan advokat, calon advokat ini apa namanya? PKPA. Ya, saya pernah ikut PKPA. Itu salah satu narasumbernya waktu itu dari Jakarta, pengacara orang Batak terkenal sekali. Dia mengatakan begini, sehebat-hebatnya si advokat gitu ya, tapi kalau tidak dekat dengan media, tidak pandai memanfaatkan hubungan baik dengan media, maka dia akan tidak bisa maksimal menjalankan profesinya. Nah, yang menarik ini saya kira itu tadi OMFI ya, memulai menjadi wartawan dulu, lalu kemudian menekuni profesi baru sebagai lawyer. Jadi dikawinkan dua profesi yang dua-duanya memang saling menguatkan antara satu dengan lain gitu ya. Nah, ini omongannya Anus, pengacara senior itu. Betul, pada saat itu. Nah, saya yakin itu begitu. Tapi pengalaman Novi sendiri gimana? Ya, betul sekali, Kekasam. Saya itu kan ikut PKPA atau pendidikan. Kalau saya ini kan di Pradi ya. Pradi ya. Pradinya Profesor Otto Hasibuan. Nah, apa namanya? Waktu itu kan saya ikut PKPA tahun 2015. Lalu kemudian ujian tahun 2016 ya. 2015 ya. Tahun 2016. Sekaligus dengan lantik. Waktu itu lantik dan sumpah. Berarti kalau 2016 sampai sekarang ini kan berarti sudah 4 tambah 4, 8 tahun. Ya. 8 tahun jadi lawyer. Nah, pengalaman saya itu kan begini. Saya dari wartawan lalu kemudian bermetamorfosis menjadi advokat itu ya apa namanya, sebetulnya betul sekali yang dibilang, dua-duanya tidak boleh dipisahkan, dua-duanya harus dikawinkan. Nah, antara jurnalis dan advokat itu adalah ibaratnya boleh dibilang dia saling tali temali, tidak boleh dia dipisahkan karena kalau advokat ini memerlukan media. Kalau saya bilang bahwa jurnalis itu adalah dia itu semacam kail gitu, semacam kail untuk memancing, dan disitulah kita coba untuk mengambil sebuah cara bahwa ternyata media itu adalah menjadi corong. Nah, lalu kemudian profesi advokat itu dia harus mendalami betul sudah. Nah, kalau saya pernah ikut latihan jurnalistik oleh Farid Bagan, seorang wartawan senior Tempo dulu ya. Dia bilang begini, kalau jurnalis itu adalah bahasanya dia menuding. Kalau advokat, dia bilang dia menuduh, gitu. Nah, menuding menurut Farid Bagan ini adalah
waktu itu kami dilatih, saya dilatih dengan beberapa teman-teman itu berkaitan dengan jurnalis investigasi. Investigasi. Gitu. Ya, Farid Gabah memang spesialis instruktur investigasi. Reporting ya. Ya. Investigation, reporting di Tempo dia memang. Nah, dia bilang bahasa seorang jurnalis itu dia menuding bahwa dia hanya sebatas menuding. Nah, artinya apa? Ketika jurnalis dia menuding sebuah peristiwa, masuklah penegak hukum. Dia bilang, masuklah penegak hukum, yaitu yang antara lain itu adalah misalnya advokat, melakukan pendalaman, sehingga kalau ditemukan misalnya orang di dalam itu, dia harus menuduh, inilah orangnya. Nah, artinya apa? Kedua profesi ini dia berkelindan, tidak boleh dipisah-pisahkan. Nah, ada beberapa teman-teman mengatakan begini, woi, tidak bisa harus lepas salah satunya, fokus ke salah satunya saja, Begitu. Ada yang teman-teman bilang jangan sampai onani. Tapi menurut saya sebetulnya tidak juga sih. Tergantung kita ya. Karena secara aturan pun tidak ada aturan yang mau mengatakan bahwa kalau menjalani profesi advokat tidak boleh jadi wartawan. Tidak boleh jadi wartawan. Atau sebaliknya. Kalau menjalani profesi jurnalis tidak boleh menjadi advokat. Ya, contoh misalnya si Pasek Suardike ya, teman kita di Bali gitu. Ya, mantan anggota DPR RI dari Partai Demokrat, sempat jadi anggota DPD perwakilan Bali gitu ya. Lalu kemudian sempat menjadi ketua umum pertama partainya Anas Urbaningrum, itu apa namanya? Gitu. Ya, dia awalnya memang wartawan, lalu kemudian jadi advokat, dan ya di saat-saat tertentu dia meliput, di saat-saat tertentu dia menjadi pendamping perkaranya klien ya. Dan tidak terganggu tuh, malah karirnya berjalan baik-baik saja. Ya. Karena ya. Tapi yang menarik mungkin Novia, pengalaman jadi wartawan ini kan juga akhirnya terlatih. Betul ya. Untuk membantu proses investigasi pada saat jadi lawyer ya. Karena kita ini kan terlatih akhirnya di lapangan nanya-nanya orang gitu ya. Betul. Ya akhirnya lama-lama kemudian menjadi ya terlatih. Gitu. Terlatih. Dan ketika terjun di advokat, ya untuk urusan investigasi, menggali fakta dari klien itu juga tidak sulit. Memang ya sedikit agak gampang betulnya. Hanya memang beda punya formatnya itu agak berbeda. Lalu dari aspek substansial juga kan memang agak berbeda. Hanya memang begini. Poinnya di situ sebetulnya kekesan ketika sebelumnya profesi yang kita geluti itu adalah sebagai seorang jurnalis, di situ kita diuji sudah bagaimana kita terjun ke lapangan, khususnya memang ya isu-isu yang menyangkut memang yang agak-agak krusial, misalnya kasus-kasus pembunuhan, lalu kemudian kasus-kasus misalnya markup proyek kan gitu. Dan itu kan situasi yang agak rentan. Nah, sebagai seorang jurnalis, kita harus terjun ke lapangan, tanya betul. Seorang wartawan senior pernah mengatakan jangan jadi wartawan HP, harus menjadi wartawan kaki. Nah, menjadi wartawan kaki itu artinya dia harus jalan, pergi di mana objek peristiwa itu tapi terjadi. Memang saya lihat ya, ini saya ingat itu di Bali itu ada kecenderungan itu menjadi wartawan dengan pola kerja instan ya. Jadi mengcopy paste berita dari temannya. Jadi apalagi kalau udah press release itu. Betul. Nah, celakanya ini kan kadang-kadang press release dari pemerintah ya, dibuat humas ini kan kadang ya karena birokrasi pemerintah ya. Jadi
ketika kemarin dia tugas di Dinas Pertanian, dia keliling roadshow kemana-mana, lalu kemudian kerja di Humas. Sementara pengalaman untuk menulis press release itu minim. Sehingga ketika ditugaskan di Humas itu menulis press release, kadang-kadang judulnya itu bisa 10-15 kata itu. Panjang sekali kan. Ada yang entah malas atau bagaimana ceritanya, itu judulnya ya, dari Humas itu dipakai sebagai judul dengan padahal setiap judul berita itu paling bagus itu 3 kata, jangan banyak-banyak. Lebih hemat, lebih efisien kan itu ya, lebih bagus. Karena pembaca tidak ingin lama-lama dan bikin mereka lelah ketika membaca judul. Jadi dengan judul yang singkat, padat, mereka tahu, oh isinya kita harus baca. Itu ya. Nah, kira-kira begitu. Tapi Om Fi, saya kira ini sinergi yang baik. Ya, kita bertemu di Ruteng setelah sebelumnya sama-sama di Bali. Pengalaman kita di Bali ini saya kira juga akan kita lanjutkan sinerginya, gitu ya, dengan suasana kampung kelahiran kita ini, yang tentu nilai rasa kita untuk berbuat lebih itu dibandingkan tanpa mengecilkan keberadaan kita di Bali. Betul, ya. Tapi kecintaan kita kepada kampung kelahiran itu juga saya kira akan membuat kita punya kesempatan untuk berbuat lebih, gitu ya. Gitu. Nah, mudah-mudahan itu ya. Jadi sinergi ini saya kira ya mudah-mudahan bisa membuat inovasi-inovasi kreatif yang lebih menjanjikan. Terutama Om Fi ini juga saya ajak bergabung nanti di Yayasan Baitur Rahman Ruteng sebagai konsultan hukum. Jadi kami sama-sama orang hukum, ya, lalu kemudian nanti banyak lah yang bisa kita kerjakan, gitu ya, banyak yang bisa kita kerjakan. Apalagi nanti sinergi antara Flores Net TV, Baitur Rahman Ruteng News.com dan Berita Flores.com. Mudah-mudahan kita bisa terbitkan majalah atau media cetak lah ya, kita Flores itu. Jadi mimpi kita besar, memang sesuatu itu harus dimulai dari mimpi besar, gitu ya. Kalau ada pekerjaan yang dimulai tanpa perencanaan yang baik, tanpa diawali lebih dahulu dengan mimpi besar, saya kira itu cuma omong kosong, gitu ya. Jadi memang kuncinya harus ada mimpi, harus ada perencanaan yang matang, baru bisa eksekusi. Jadi kalau pola kerja itu nanti akan, saya yakin ya Om Fi dengan pengalamannya juga yang luar biasa akan. Tunggu kesempatan berikut, saya akan menggali cerita lebih menarik dari Om Fi di tayangan berikutnya. Gitu ya. Bye-bye.